Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik Bapak Ibu Guru, Bendara Bos dan tim minibus dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, tekan tombol dulu. Karena saya lihat analisisnya adalah yang nonton video saya banyakkan teman-teman yang belum subscribe. Jadi teman-teman silakan dukung channel ini dulu ya. Bapak Ibu tekan tombol merah dulu. Terima kasih. Nah, hari ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana sih input pajak pada BKU Arkas ya. Ya, saya ulang. Bagaimana sih menginput pajak pada BKU Arkas, baik itu siplah maupun non siplah. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, Arkas sekarang sudah diupdate ya. Arkas update udah ke versi 3.4.282. Wow. Terus muncul ya. Kita terus update. Sehingga teman-teman yang mengalami kendala, mudah-mudahan di Arkas versi ini udah tidak ada kendala lagi. Nah, apa sih yang diperbaiki? Yang pertama ada perbaikan pengajuan perencanaan di 2023. Ada perubahan ya. Yang kedua ada bug di silpar primasi atau kinerja. Yang ketiga ada perbaikan kinerja perubahan yang hilang. Yang keempat ada perbaikan warna validasi kertas kerja. Dulu kan ada warna biru atau biru dongker dan sebagainya. Itu sudah diperbaiki. Ada juga perbaikan pergeseran setelah tutup Desember. Kemudian ada perubahan komunikasi server. Ada perubahan pajak siplah. Nah, ini yang kita akan bahas ya, poin ke-7. Yang kita akan bahas bagaimana sih penginputan pajak di siplah. Kemudian ada juga perubahan pecah nota pada siplah dihilangkan. Sehingga Bapak Ibu sekarang udah tidak akan bingung lagi karena pecah nota pada belanja siplah sudah dihilangkan. Sehingga teman-teman bisa sekarang belanjanya di beda toko, tidak harus digabungkan. Adapun tidak harus kita pakai trik supaya bisa nginput belanja siplah yang berbeda pada Arkas. Sekarang udah dihilangkan khusus belanja di siplah. Yang berikutnya ada peningkatan kinerja aplikasi. Oke, kita akan melangkah ke poin yang ke-7 ya. Bagaimana sih penginputan pajak pada Arkas ketika kita belanja baik di siplah maupun non siplah. Baik, kita akan lanjut ke aplikasinya ya. Kita akan lanjut ke aplikasinya. Nah, oke. Seperti ini tampilannya. Kita akan lanjut ke penatausahaan. Nah, ketika klik sumber dana teman-teman. Nah, ini dananya. Kemudian apa sih bedanya sekarang? Nah, bedanya sekarang adalah dulu itu ketika kita belanja SPJ non tunai itu baru muncul siplah dan non siplah itu pada versi sebelumnya. Sekarang itu karena banyak teman-teman kita yang tarik dulu baru belanja di siplah, sehingga ketika versi sebelumnya itu ketika klik SPJ SPJ tunai itu ini nggak muncul ya. Ini akan muncul ketika kita klik SPJ non tunai. Nah, itu mengalami polemik karena banyak beberapa sekolah itu belanjanya tunai namun di siplah, artinya belanjanya ditarik dulu dari bank, kemudian belanja di siplah baru ditransfer. Nah, itu yang versi sekarang terbaru sudah diakomodir dengan berisi siplah non siplah pada belanja tunai maupun non tunai. Nah, itu. Nah, apa sih bedanya? Apa sih bedanya belanja siplah dengan non siplah? Nah, bedanya adalah ketika teman-teman belanja di siplah, berarti yang dikenakan terkait dengan pajak adalah PMK nomor 58, misalnya 58. Ya, PMK nomor 58 di mana belanja sekecil apapun itu dikenakan pajak.
ya meskipun 5.000, 10.000 itu dikenakan PPN itu. Namun jika teman-teman belanja non Sipla, berarti aturan yang dipakai adalah aturan PMK nomor 59-nya, di mana dikenakan pajak PPN jika belanja di atas 2 juta. Itu akan terjadi. Oke. Nah, terus bagaimana Pak penginputan pajaknya? Baik, kita akan simulasikan. Nah, teman-teman, jika belanja non tunai, teman-teman klik yang ini ya. Ini. Jika belanjanya non tunai, artinya kan ada beberapa daerah yang masih bisa ada penarikan, ya, masih ada uang tunainya. Berarti teman-teman yang belanja menggunakan uang tunai, jadi teman-teman klik SPJ yang ini, ya, ini khusus buat daerah yang masih bisa belanja tunai atau bisa penarikan. Klik yang SPJ, sehingga kemudian teman-teman silakan di sini klik belanjanya apa. Contoh, saya akan mengklik salah satu belanja, anggap saya belanja ATK. Nah, saya akan klik. Kita harus pilih dulu. Anda belum memilih metode belanja, berarti teman-teman kira-kira belanjanya Sipla atau non Sipla, itu wajib diklik dulu ya. Oke, kita anggap belanjanya Sipla. Nah, ketika Sipla, teman-teman silakan pilih belanja apa yang teman-teman akan lakukan. Oke, contoh saya akan ke TU. Nah, ini belanjanya. Saya anggap belanja semua ya. Saya anggap kita belanja semua. Oke, saya anggap ya, kita anggap ATK-nya saya belanjakan semua sesuai dengan harga. Ya segitu aja dah, anggap segitu aja. Kemudian teman-teman ketika belanja menggunakan Sipla, berarti yang teman-teman input di sini adalah harga pokok sesuai dengan invoice ya. Ya, sesuai dengan invoice. Karena pajaknya itu terpisah sekarang. Sekarang lebih gampang teman-teman. Kalau dulu kan kita harus ngitung jumlah pajaknya berapa, dibagi jumlah volume, kemudian input di sini, sehingga akan dulu sering mengalami selisih. Lagi 15 rupiah lah dan sebagainya lah. Sekarang pajaknya dipisahkan, sehingga teman-teman ini antara Sipla dengan Arkas ini sudah sama, pajaknya dipisahkan. Anggap segini ya, anggap tukune saya akan ambil dulu ya ke Semarang dulu ya, Semarang, kemudian tekan OK. Nah, ini bedanya teman-teman. Ketika teman-teman belanja di Sipla, pajaknya teman-teman bisa ketik sendiri. Ketika teman-teman harga yang tertera dalam aplikasi ini dikira salah, teman-teman di sini bisa ketik pajak yang benar sesuai dengan di invoice. Di invoice kan ada pajak sana, ada pajaknya, sehingga pajaknya diinput sesuai dengan invoice. Ingat, sesuai dengan invoice, sehingga belanjanya dengan pajaknya nanti akan ditotalkan, akan sama. Seperti tadi kan jumlah belanja yang terjadi adalah yang tadi di SPJ-nya itu ditambahkan dengan ini. Nah, beda halnya ketika teman-teman belanja di non Sipla. Ketika non Sipla, nah ini dia terkunci. Ini tidak bisa diklik. Nah, kalau non Sipla, berarti teman-teman pajaknya sudah dihitung otomatis oleh Arkasnya, sehingga teman-teman kalau belanja non Sipla, teman-teman ini jadi kunci, tidak bisa diklik sama sekali ya. Nah, namun jika teman-teman belanja di Sipla, teman-teman ini kita bisa menyesuaikan berapa ini ya. Kalau non Sipla udah terkunci, kalau di Sipla teman-teman ini bisa diketik sesuai dengan pajak yang ada di invoice. Anggap 380 1, 2, 3 contoh ya. Kemudian kalau udah diketik, teman-teman tuliskan OK. Nah, nanti yang muncul di bawahnya adalah nanti seperti ini. Nah, nanti akan muncul ATK, kemudian dijumlahkan, ditambahkan dengan pajak. Ya, ditambahkan dengan store PPN sejumlah 380 sesuai dengan kita ketik.
seperti itu. Sehingga teman-teman ya jika dijumlahkan sama dengan ini, total akhirnya adalah sama dengan total belanjanya, dan sisanya sesuai dengan pengurangan dari belanja sebelumnya. Nah seperti itu, sehingga itulah cara pencatatan pajaknya sekarang. Sehingga teman-teman udah tidak bingung lagi bagaimana penginputan pajak yang sebelumnya itu, karena kita harus ngitung dulu manual dibagi volume, kalau tidak balance kita bermain di harga dan sebagainya. Sekarang sudah dibuatkan sistem bahwa pajak kita import sendiri sesuai dengan belanjanya, sehingga untuk belanja ATK-nya ini, jumlah volume dan sebagainya itu sudah menyesuaikan dengan apa real belanja di siplahnya. Seperti itu ya. Nah bagi teman-teman yang masih belanja non siplah, berarti teman-teman silakan belanjanya anggap kayak tadi ya, anggap belanja non siplah ya. Ketika non siplah berarti teman-teman silakan hitung sendiri belanjanya itu sesuai dengan barang sudah termasuk pajak yang dihitung. Jika belanja 2 juta berarti yang diimport adalah barang sudah termasuk pajak, sehingga pajaknya di Arkas sudah dihitung otomatis ya. Pak, bagaimana ketika pajaknya tidak sesuai dengan di siplah, di BKU? Nah, ketika teman-teman belanja non siplah, kemudian ketika dihitung-hitung itu tidak balance, berarti teman-teman terpaksa di siplah, di non siplah teman-teman jangan diinput pajaknya jadinya. Terus bagaimana Pak caranya? Ya teman-teman buatkan BKU, buatkan buku pembantu pajaknya ini itu secara manual ya. Anggap teman-teman ada pajak di bulan, contoh ya di bulan November. Nah berarti teman-teman itu buatkan buku pajak seperti ini secara manual ya, secara manual. Berarti teman-teman silakan yang ini formatnya ini di copy, dibuatkan secara manual khusus di bulan tersebut ya, khusus di bulan tersebut. Mungkin di bulan November teman-teman ternyata tidak cocok dengan pajaknya dengan di Arkas, teman-teman silakan buatkan ini secara manual, sehingga buku pembantu pajak di bulan November yang dihasilkan dari Arkas teman-teman jangan dipakai jadinya. Kenapa saya berani bilang seperti itu? Karena gini, karena SPJ non siplah ini tetap tidak boleh pecah nota. Yang boleh pecah nota hanya di siplah. Sehingga di siplah teman-teman jika emang satu nota itu ada belanja di 2-3 toko itu aman, karena masih diizinkan pecah nota ketika belanja di siplah. Namun di non siplah ini masih belum bisa, tetap akan muncul notifikasi pecah nota. Sehingga teman-teman jika pecah nota di belanja non siplah, anggap teman-teman belanja di 2 toko ini. Nah 2 toko, realnya 2 toko, kemudian penginputan di Arkas itu kan harus digabung jadinya, digabung, padahal belanjanya adalah 1 juta dengan 900.000. Ini 2 toko karena emang real kita belanja di 2 toko terpisah, karena di sini toko A nggak terjual. Nah di Arkas teman-teman itu harus digabungkan, tidak bisa dipisahkan. Nah alternatif yang saya rekomendasikan lah teman-teman, pajaknya ya jangan diklik ya, jangan diklik, karena jika diklik teman-teman wajib bayar pajak, padahal realnya teman-teman tidak bayar pajak. Nah seperti itu solusinya. Namun usahakan kalau belanja non siplah itu kalau bisa dalam satu nota belanjanya 1 toko. Namun jika emang tidak bisa sama sekali, emang harus pecah nota, ya teman-teman silakan pakai tray itu ya, tray itu yang tadi saya bilang. Oke, sekian sedikit diskusi, artinya saling belajar bersama terkait dengan bagaimana sih penginputan pajak pada siplah dan non siplah, baik itu tunai dan non tunai ya, ini. Oke, jika ada lagi pertanyaan silakan klik tombol komentar, kita akan berdiskusi di sana. Oke, salam
inspiratif.